Kamis 21 April 2016, sidang perdana kasus pelecehan seksual Saipul Jamil yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beragendakan pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yaitu Dado Ahmad Akroni. Dalam pembacaan dakwaan terdapat 3 pasal alternatif yang menyangkut kasus Saipul Jamil, diantaranya pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengemukakan tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, serta pasal 290 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara, serta 292 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Pihak Saipul Jamil dikabarkan akan mengungkapkan bukti bahwa korban DS telah memalsukan usianya. Tak hanya itu, pihak Saipul Jamil juga meminta support dari rekan-rekan sesama artis untuk menandatangani petisi yang berisi dukungan untuk penangguhan penahanan Bang Ipul. Salah satu artis yang mendukung Bang Ipul adalah Indasari yang sempat dikabarkan memiliki kedekatan khusus dengan Bang Ipul. Pedangdut kelahiran 19 Maret 1984 ini bahkan sempat menyatakan dirinya siap untuk terus membela Saipul Jamil karena menurutnya Bang Ipul adalah pribadi yang baik dan juga taat beribadah. Lalu benarkah keluarga Bang Ipul telah menjual rumah dan mobil Ipul agar terus bisa menghadapi kasus ini dari segi finansial? Dan benarkah DS yang merupakan korban Bang Ipul bukanlah anak yang berusia di bawah umur, melainkan seorang pria yang telah berusia lebih dari 19 tahun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Langsung kita panggilkan inilah Indasari. Oke, silakan duduk Indasari, cerita-cerita dong. Indasari kapan terakhir ketemu Bang Ipul? Minggu lalu. Saya jenguk ke Cipinang. Cipinang udah dijenguk. Gimana? Minggu ini belum bisa karena pas saya ada kesibukan terus. Oke. Kita mau rumpifikasi artikel ke Indasari, mau tanya-tanya langsung sebagai sahabatnya Bang Ipul yang lebih sering ketemu begitu ya. Ini ada artikel di rumpifikasi, artikel yang pertama. Saipul Jamil terpaksa jual mobil untuk bayar pengacara. Saya kita tanya sama Bang Nasarudin. Oh, Bang Nasarudin. Enggak, tapi mobilnya emang dijual benar? Ya, saya tahu mobil itu dijual, itu pun saya dengar dari mamahnya almarhum Virgin. Oh, oke. Saya dengarnya pun dari mama, bukannya dari Bang Haji Ipul. Jadi langsung. Bang Ipul nggak cerita? Bang Haji nggak cerita apa-apa sama saya. Dia setiap saya jenguk selalu wajahnya itu ceria. Dia bilang, sudah cukup dah nangisnya, sudah. Dia selalu ceria. Gak pernah dia bilang kalau gue juga sedih, yang di dalam gimana yang di luar sana. Dia bilang begitu. Jadi tidak bicara sedikit pun. Itu buat apa sih duitnya? Ya. Apa maksudnya mobilnya dijual? Emang betul Bang Ipul sampai kehabisan uang begitu gara-gara ini? Bang Haji bilang memang dia akhirnya saya bilang, Bang Haji kenapa jual mobil tidak bilang? Saya bilang saya cuma mau tahu aja gitu. Dia bilang, ya dah lagi pula kan mubazir mobil karena kan Bang Haji juga nggak tahu sampai kapan di dalam. Ih, bisa dipinjemin padahal ya kan? Oh iya. Bercanda Bang Ipul. Terus ya karena Bang Ipul di dalam jadi mobilnya nggak ada yang dipakai. Satu. Nggak ada yang pakai. Kedua juga memang kebetulan Bang Haji baru bercerita sama saya bahwa dia memang tidak punya uang cash. Uang cash. Jadi maksudnya mungkin dia kita bekerja di stasiun TV kan tidak semuanya langsung dibayar. Salah satu. Kedua, Bang Haji setiap punya rezeki mungkin dia memberikan satu barang gitu kan. Jadi ya, langsung diinvest beli barang. Makanya jadi dia butuh cash. Dengan kasus ini benar-benar prihatin banget. Ada kebutuhan yang harus segera dibayarkan jadi, gitu bukan, ya. Jadi dengan kasus ini bukan hanya seorang Saipul Jamil rugi materi, dia juga rugi imaterial juga. Kenapa? Saya tahu siapa sahabat saya. Saya tahu siapa dia. Jadi dengan kasus ini bisa sahabat saya bisa merasakan jeruji besi itu, ya Allah, sahabat saya kan bukan koruptor. Bukan koruptor, bukan penjahat. Kamu yakin dia tidak bersalah? Saya yakin karena saya juga lihat data-data DS. Dia itu SMP-nya saja dia kejar paket ya. Bukan dia sekolah biasa, dia tuh kejar paket. Jadi saya sudah melihat data-datanya secara rinci bahwa memang DS bukan 18 tahun. Maksudnya bukan 17 tahun. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu hanya 18 tahun kan. Dia memang jelas dari rangkaian itu yang saya lihat di situ kejar paket. Dia bukan sekolah yang, dan saya juga pernah dengar pengacaranya bilang dia itu anak berprestasi. Dari mana berprestasinya kalau dia kejar paket? Dari mana berprestasinya kalau tidak naik kelas? Kan seperti itu. Jadi ada Bang Nasarudin, kita aja ngobrol sekalian ya Mbak Indasari. Halo Bang Nasarudin. Halo Bang Nasarudin. Selamat sore. Selamat sore. Oke Bang Nasarudin. Di sini ada Indasari nih, kita mau ngobrol-ngobrol juga sama Bang Nasarudin karena kemarin kita terima ada formulir untuk dukungan artis untuk mengajukan penangguhan penahanan buat Bang Ipul. Ya. Oke. Sudah ada berapa yang tanda tangan Bang Nasarudin?
Kebetulan itu lagi dalam proses, ya penambahan lagi, ada beberapa teman-teman yang akan meminta. Hah? Halo Bang? Bang, Halo? aku pikir udah belum selesai loh kalimatnya itu Bang. Indah Sari, kamu ikut tanda tangan kah untuk petisi? Saya dari awal yakin memang ketika saya mengetahui DS itu memang dia kejar paket, terus dia waktu dibilang gamblang di TV bahwa dia itu anak berprestasi, dari mana berprestasinya, sedangkan dia sudah pernah tidak naik kelas dan dia kejar paket. Kalau kita bicara kejar paket, siapakah dia? Dan satu lagi, yang seluruh rakyat Indonesia harus tahu, dia tidak tinggal dengan orang tuanya, dia itu kos. Kalau anak sekolah itu kos hari gini, apakah dia orang baik-baik? Maksudnya? Ya, maksudnya dia sekolah, orang tuanya tinggal ada di orang Jakarta. tuanya kenapa tinggalnya kos? Kenapa dia harus kos? Ada sama-sama di Jakarta. Karena sama-sama di Jakarta, kecuali orang tuanya di luar kota. Itu adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan. Apakah dia anak-anak baik-baik? Jadi karena fakta-fakta itu kamu mendukung Saiful Jamil. Oke. Jadi bisa jadi di sini ada motif juga. Jadi saya yakin banget di sini ada motif. Oke, baik. Ini kalau buat Bang Nasarudin kembali, kita mau tanya Bang Nasarudin. Siap. Ini kan ada kabar Bang Ipul jual mobil. Tadi Indah Sari udah menjelaskan sih, memang kalau kata Bang Ipul adalah karena ya mubazir juga mobilnya, atau nggak ada yang make karena Bang Ipul lagi ada di dalam gitu. Ini ada yang pertanyaan, apakah jual mobil itu karena untuk membayar pengacara Bang Nasarudin? Halo? Iya Bang Nasarudin. Ya, jadi gini, kalau untuk jual mobil atau jual itu memang dari keluarga yang punya hak ya, tapi setahu saya sih ada, terakhir saya masih lihat beberapa minggu yang lalu masih lihat ada di garasi diamankan di garasi dekat rumah situ. Oh, tapi rumahnya juga mau dijual, itu benar nggak sih Bang Nasarudin, itu karena memang kasus ini membutuhkan biaya yang besar begitu? Ya, saya melihat itu rumah sih nggak ada niat mau dijual ya, tapi nggak tahu ada perkembangan terbaru ya kan, kita kan hanya memperjuangkan sisi hukumnya ya. Kalau sisi yang lainnya nggak tahu ya. Itu hak daripada keluarga kan. Dan terus yang perlu saya luruskan juga itu tadi saya ada dari pengacaranya DS itu Osner mengatakan katanya menawarkan ada sejumlah uang itu. Kita punya fakta, apa perlu mau kita buka di sini? Gitu aja lah. Kayaknya memang harus buka-bukaan, Bang. Iya. Maksudnya buka-bukanya bukan di sini, Mbak Feni. Oh, di sini kan mungkin waktunya terlalu singkat. Memang harus dikasih tahu siapakah sebenarnya DS itu kan gitu kan. Jadi yang minta, yang menawarkan bukan dari pihak Saiful, tapi ya, apa perlu kita buka? Coba tanyakan sama bos Osner itu. Oke. Apa perlu Udah kita pulang. buka? Kalau Ya? kita selaku tim penasihat hukum SJ ya siap membukanya dalam persidangan karena itu dapat kita pertanggungjawabkan secara hukum. Tidak mengada-ada dan tidak melari ke sana ke sini, kita pokok pada permasalahannya dan sudah kita ajukan di Polda Metro Jaya bahwa laporan kita itu memiliki dasar hukum dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi kita memang dipertanyakan kepada teman-teman, kenapa baru sekarang? Karena sekarang inilah kita baru memiliki bukti-bukti yang dapat kita pertanggungjawabkan. Iya, karena bukti-bukti kita cari. Bang Nasarudin, tadi Bang Osner mengatakan bahwa tindakan dari pengacara Bang Ipul ini untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya, padahal posisi DS saat ini sedang berada di perlindungan saksi dan korban, itu tidak tepat karena harusnya menunggu hasil pengadilan seperti apa baru bisa dilaporkan tentang pemberian keterangan palsu. Menurut Bang Nasarudin bagaimana? Justru kondisinya sekarang ini yang paling tepat. Karena apa? Sekarang ini proses hukum dan dia membuat laporan dengan dasar alat bukti atau dasar dari keterangan-keterangan itu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Justru itu sekarang ini. Karena apa? Akibat dari laporan itu seseorang akan diancam dengan pidana 15 tahun. Yang merugikan seorang Saiful Jamil. Oke, karena masalah usia itu ya. Oke. Bukan masalah usia itu anak udah lebih dari 18 tahun itu. Oke, lebih dari 18 tahun ya. Oke, dan nanti bukti-buktinya semua akan ditampilkan besok pada saat eksepsi dari pihak Saiful Jamil? Nanti lihat aja prosedur hukumnya, ke tanggal 3 itu, hukum acaranya kan seperti itu. Baik.
Oke, baik Bang Nasaruddin, terima kasih banyak atas waktunya Bang Nasaruddin. Selamat bertugas. Saya juga boarding mau ke Jakarta ini balik. Oh, dari mana? Oleh-oleh dong ya. Oke. Kita tunggu, terima kasih. Oke. Nih sekarang masalah rumah nih, Indah Sari. Tahu nggak kalau rumahnya dia mau dijual juga? Kalau mobil kan baru tahu. Kalau bicara rumah, memang waktu saya jenguk Bang Haji Pul, dia bilang dah memang dia kan sedang bangun rumah. Jadi rumahnya di Kelapa Gading, jujur dia trauma. Oh, oke. Ada rasa trauma sudah Jadi pasti. dijual karena trauma. Satu trauma dan dia bilang tolong ditawarkan atau misalkan ada yang mau beli, boleh. Tadi kan Mbak Feni bilang boleh hubungin Mbak Feni, boleh hubungin juga Indah Sari. Indah Sari juga boleh ya, mau yang mana? Itu. Ini rumahnya di kawasan Kelapa Gading, ada tulisannya rumah dijual tanpa perantara. Aduh, nggak tanpa perantara, jadi nggak bisa deh kita ya langsung hubungi itu Pak Aminuddin. Itu Amin saudara dan suka yang supirnya juga. Jadi saya kenal seorang sosok Saiful Jamil dari semua saudaranya, keluarganya. Jadi saya tahu sosoknya beliau. Jadi apa sih? Ini luar biasa ya. Rumah ini kan rumah kenangan juga. Iya. Bersama rumah ini dibangun ketika dia baru menikahi Virgin. Dia bangun rumah ini. Dia pernah bilang sama saya, ini buat hadiah istri aku. Dia bangun rumah ini, dia jual mobilnya. Makanya perjuangan seorang Saiful Jamil itu luar biasa. Dia jual mobil sampai dia tidak punya mobil dulu. Dia bikin rumah, dia cuma bilang apa? Dah, ini aku mau tinggal di Kelapa Gading itu sama istri aku. Itu almarhum Virgin. Ketika rumah ini jadi, almarhum pergi. Almarhum pergi, terus di rumah ini pun terjadi masalah ini. Saya sebagai seorang sahabat, ketika dia bilang bicara trauma, sedih, saya juga merasa berpikir, oh iya ya, rumah yang dia hadiahkan buat calon istrinya yang dia cintai, istrinya belum merasakan rumah ini. Sedang dibangun, tiba-tiba dia pergi. Sekarang seorang Saiful Jamil sedang di atas puncak karirnya, di rumah ini pun ada masalah. Jadi luar biasa cobaan. Mudah-mudahan ini ujian buat naik kelas seorang Saiful Jamil. Baik, kasih semangat dulu buat Indah Sari. Terima kasih banyak sudah hadir. Salam buat Bang Ipul, kalau ketemu lagi mudah-mudahan saya mau nengok Bang Ipul. Insya Allah hari Senin. Udah berapa lagu nih yang diciptain Bang Ipul? Kan kemarin waktu datang ada 1 lagu. Pokoknya dia selalu tetap optimis dan di sana dia banyak ibadah. Okay. Pengaruhnya luar biasa untuk para napi di sana. Jadi yang nggak tahu sholat semua bareng-bareng diajak. Yang nggak ngerti puasa jadi puasa ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita masih akan ngerumpi lagi. Ada 2 bintang tamu yang akan kita rumpiin. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No secret.